Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang di dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita akan lebih dalam, kita menyembah Tuhan dalam mesbah doa pagi ini. Biarlah Roh Kudus Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah kita percaya Dia ada dan hadir, dan Dia ingin juga dan Dia juga ingin disenangkan, ditinggikan, diagungkan. Kita percaya kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita boleh dikuatkan, disegarkan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali dalam mesbah doa pagi. Kami ingin mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kami serta puji-pujian penyembahan kami memuliakan nama-Mu pada hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kesegaran buat kami, sehingga kami dapat Tuhan memberi yang terbaik di waktu pagi hari ini sebelum kami akan beraktivitas. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya hidup perkara kami padamu. Biarlah hanya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami patahkan setiap iblis mengganggu mesbah doa pagi kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat pagi hari ku datang lagi dengan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, amin Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi, menyembah memuji-Mu, mengucap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ya Tuhan. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, sembah Kau Allah Maha Kudus. Engkau kudus ya Tuhan. Ku tinggikan Kau yang layak mati, ditinggikan. Haleluya. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, sembah Kau Allah yang Maha Kudus, Maha Kudus. Ku tinggikan Kau yang Maha Tinggi, Kau yang layak dipuji, disembah. Amin Tuhan. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, Kau Allah yang Maha Tinggi. Oh, dimuliakan nama-Mu selamanya, dipuji, disembah, diagungkan nama-Mu. Nama Yesus, nama yang berikan kemenangan. Nama Yesus, nama yang memberikan kami kehidupan. Yang lemah dikuatkan,
dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Kau ambil alih ya Roh Kudus, Roh Allahku, hidupku, hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang berikan kemenangan, kekuatan. Kau sungai kehidupan, kami disegarkan lewat firman-Mu, sungai kehidupan. Haleluya. Kaulah air kehidupan buat kami Tuhan, yang mendatangkan kesegaran. Karena hanya Engkau Tuhan sumber hidup, sumber mata air yang Tuhan Yesus tidak dapat Tuhan dunia Tuhan Yesus berikan. Engkaulah kekuatan, Engkaulah keselamatan buat kami. Di saat kami lemah tak berdaya, Engkaulah Tuhan kekuatan dan penghibur kami. Engkaulah air kehidupan buat kami. Haleluya. Amin Tuhan. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan, firman-Mu Tuhan selalu berikan kekuatan, kemenangan. Kehidupanku, yang memberi kekuatan. Amin. Kaulah air kehidupan buat kami yang menyegarkan. Kaulah air kehidupanku, roh jiwa tubuh kami disegarkan oleh-Mu Tuhan, memberi kelegaan ya Tuhan. Amin Yesus. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Tiada aku takut jalani hidup ini, karena kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Jalani hidup ini bersama Yesus, ku menang. Oh, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani hidup, tiada ku takut ya Tuhan Yesus jalani hidup ini, karena kami percaya padamu. Yesus ku menang. Amin Tuhan. Pasti Engkau Tuhan Yesus, tiada ku ragu ya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani hidup, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan. Engkau baik Bapa, tiada ku ragu akan janji firman-Mu, perkataan-Mu. Di-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus kami pasti menang dalam kehidupan ini. Bersama Yesus ku menang. Kami yakin bersama-Mu menang. Bersama Yesus ku menang. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, bagaimana mengatasi
ketakutan, ya. Saudara, kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kita akan baca 1 Raja-Raja 19 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa setelah saudara Elia mengalahkan 400 nabi Baal dengan mendatangkan api dari langit yang berasal daripada Tuhan, Nabi Elia menjadi ketakutan karena ia hendak dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab, ya, seorang penyembah berhala, ya, karena ia telah membunuh nabi-nabi Baal tersebut, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Elia adalah di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dan yang ke-18 dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita, ya. Jadi meskipun ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan mendatangkan api dari langit, menghentikan hujan di Israel selama 3,5 tahun, dan mendatangkan hujan setelah itu, namun ia dapat juga mengalami ketakutan, ya, saat ia diancam oleh Isabel, saudara, istri daripada Raja Ahab, untuk membunuhnya, ya saudara, oleh karena Nabi Elia telah membunuh 400 nabi Baal, ya. Nah saudara, saat Elia dia merasa ketakutan, maka dia melarikan diri. Firman Tuhan katakan, lalu ia bangkit dan dia melarikan diri, dia pergi menyelamatkan nyawanya, ya. Dan setelah ia sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, ya. Jadi dia pergi, ya, dari Israel ke tanah Yehuda, yaitu ke Berseba, ya. Saudara, pelayanan Nabi Elia adalah pelayanan di Israel, ya saudara, namun dia melarikan diri ke Yehuda, ya. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel terbelah menjadi dua, yaitu Israel sendiri yang terdiri daripada 10 suku, dan dengan Yehuda yang terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, ya. Nah saudara, bagaimana saudara saat Nabi Elia dia ketakutan, dia melarikan diri, ya, ke Berseba, dan jaraknya adalah kurang lebih yaitu 150 km, ya. Saudara, itu perjalanan yang sangat melelahkan, dan sampai di sana firman Tuhan mengatakan bahwa saudara Nabi Elia meninggalkan bujangnya, ya. Namun setelah ditinggalkan bujangnya, ia sendiri melanjutkan perjalanannya. Di ayat yang keempat dikatakan, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, ya. Saudara bayangkan bagaimana lelahnya saudara Nabi Elia, ya. Dia melarikan diri dan dikatakan dia melanjutkan perjalanannya ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya
lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, ya, di ayat yang keempat. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ya, sesudah itu ia terbaring dan tidur di bawah pohon arar, ayat yang kelima. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ya, di ayat yang keenam, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian dia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, jadi tujuannya adalah, saudara, Gunung Horeb. Ya, saudara, kita lihat bagaimana Allah campur tangan, ya, bagaimana Nabi Elia yang keletihan, dia melarikan diri sampai dia, saudara, tertidur, dan malaikat Allah membangunkannya dan memberi dia makan dan minum, dan setelah itu dia tertidur kembali oleh karena keletihannya, dan setelah itu malaikat Allah membangunkan kembali untuk kedua kalinya dan menyuruh Nabi Elia untuk makan dan minum, dan ia makan dan minum, dan firman Tuhan katakan, oleh kekuatan makanan itu Nabi Elia dapat melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb selama, dikatakan dia berjalan selama 40 hari 40 malam lamanya. Ya, saudara, bagaimana dia sangat ketakutan, dia melarikan diri, saudara, ya, untuk dia menghindar daripada kejaran Isabel yang ingin membunuhnya. Ya, nah saudara, setibanya dia, saudara, di Gunung Horeb, maka Allah menampakkan diri kepadanya. Dan saudara, kalau kita baca kisah berikutnya, bagaimana Allah menyuruh Nabi Elia untuk kembali ke tanah Israel, saudara, di dalam panggilan pelayanannya. Ya, dia berusaha melarikan diri, namun Allah kembali, saudara, meneguhkan pelayanannya, dan Nabi Elia disuruh kembali ke tanah Israel, ya, ke tempat ladang pelayanannya, karena Tuhan Allah menyertai kehidupannya. Ya, nah saudara, dari kisah ini kita dapat mempelajari, saudara, ada beberapa hal, ya, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan yang datang melanda kita. Ya, yang pertama adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan mohon petunjuknya. Ya, saudara, dalam Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ya, nah saudara, kesalahan Nabi Elia saat ia mendengar hendak dibunuh oleh Isabel adalah ia tidak menanyakan lebih dahulu kepada Tuhan, melainkan ia bertindak sendiri, mengambil jalan sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Ia meninggalkan pelayanannya di Israel dan pergi ke Beersheba di tanah Yehuda dan melanjutkannya menuju Gunung Horeb. Ya, itulah sebabnya Allah menyuruhnya kembali, Nabi Elia, ke Israel setelah Allah menampakkan diri di Gunung Horeb di tanah Yehuda. Ya, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 saya akan bacakan demikian. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah kau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan." Ya, jadi saudara, ada misi atau tujuan Allah, saudara, untuk Nabi Elia kembali ke
tanah Israel, karena memang pelayanannya di sana. Dan Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk salah satunya adalah mengurapi Nabi Elisa sebagai pengganti dirinya sebelum dia diangkat naik ke surga, ya. Nah, saudara, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita supaya kita jangan mengambil jalan sendiri, saudara, dengan pengertian kita sendiri, bertindak sendiri, dan akibatnya kita mengalami penderitaan yang lebih lagi, saudara. Namun untungnya, ya saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka saudara Nabi Elia mendapat anugerah belas kasihan Tuhan, sehingga dia dikuatkan dalam perjalanan yang melelahkan tersebut, ya, yang membuat dia menjadi putus asa, yang membuat dia, saudara, ya, menjadi merasa diri gagal. Saudara, dikatakan bahwa biarlah aku mati ya Tuhan, ya. Bahkan dia berkata bahwa tidak ada nabi-nabi lain kecuali aku seorang diri, karena banyak nabi-nabimu dibunuh oleh Isabel, dan hanya aku seorang diri dan aku pun ingin dibunuhnya, ya. Nah, saudara, inilah yang menjadi pelajaran buat kita. Biarlah kita boleh saat ketakutan itu datang, bagaimana kita mengatasinya, maka kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki kehidupan kita, ya. Biar Tuhan yang campur tangan, kita mohon petunjuknya apa yang harus kita lakukan dan kita buat, ya. Saudara, biarlah kita selalu mengandalkan akan Tuhan, ya. Nah, saudara, mungkin kita pernah mengalami ketakutan, stres, ya, depresi, putus asa, merasa gagal seperti Nabi Elia. Namun jangan kita bertindak sendiri dengan pengertian kita sendiri, saudara. Sebaliknya, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan mohon petunjuknya, agar penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa kita alami dalam hidup kita, ya. Yang kedua adalah bagaimana mengatasi ketakutan yang melanda hidup kita. Yang kedua adalah percaya akan pertolongan Tuhan, ya. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 mengatakan demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, ya. Mungkin saat ini kita mengalami keadaan jiwa yang tertekan seperti Nabi Elia, saudara, ya. Dalam pelayanan juga kita merasa tertekan mungkin seperti Nabi Elia, ya. Putus asa, putus harapan, ya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, ya. Firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Allah, percayalah kepada Dia, ya. Dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, ya. Percayalah kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup saudara dan saya, ya. Saudara, satu-satu yang dapat mengalahkan segala macam ketakutan yang kita hadapi, kita harus percaya akan pertolongan Tuhan, ya. Saudara, di dalam hidup kita, Nabi Elia kurang mempercayai Allah lagi ketika nyawanya terancam. Lalu ia melarikan diri dari Israel ke Beersheba yang berjarak 150 km dan melanjutkan perjalanannya ke padang gurun seharian penuh, sehingga ia sangat keletihan, merasa ingin mati sampai ia ketiduran. Namun Allah dengan kemurahannya membangunkan dia, memberinya makan dan minum, dan setelah itu ia tidur kembali, dan untuk kedua kalinya malaikat Allah membangunkannya, memberi ia makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan dari Allah, ia dapat melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam, dan sampailah ia ke Gunung Horeb, ya. Saudara, seringkali kita juga sama seperti Nabi Elia. Kita bertindak dengan pengertian kita sendiri dan mengalami kesusahan akibat dari keputusan kita sendiri. Namun oleh karena kemurahan Allah, kita ditolongnya, ya. Saudara, oleh karena itu saat kita mengalami tekanan dan beban hidup saudara dan saya yang menghimpit kita, percayalah akan pertolongan Tuhan, ya. Dialah satu-satunya pengharapan kita,
Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Ya, Raja Daud berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, jadi waktu ketakutan itu datang, dia tidak bertindak sendiri, mengambil keputusan sendiri. Tetapi dia berkata bahwa waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Dan apa yang dia percayai, firman Tuhan katakan, aku percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Dia percaya akan firman-Nya, ya dan amin. Ya, saudara, firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, maka saudara, tidak seorang pun yang dapat saudara menyentuh kita, ya saudara, tanpa seizin Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Ya, oleh karena itu percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, berharaplah hanya kepada Dia, percayalah Dialah satu-satunya yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kalau saat ini ada kami yang mengalami ketakutan Tuhan, di dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Karena roh ketakutan bukanlah berasal daripada Tuhan, tapi dari iblis ya Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon petunjuk-Mu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Menolong kami ya Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, yang berkata bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman ini. Meskipun kami melalui api, itu tidak akan menghanguskan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kuatkan iman kami yang lemah saat ini ya Tuhan. Biarlah ketakutan kami itu boleh hilang dan sirna, digantikan dengan iman percaya kami kepadamu, iman yang teguh kepadamu, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan kami ya Tuhan, yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama. Kami serahkan semua beban kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau sanggup menolong kehidupan kami ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa negara ini ya Tuhan, supaya tetap dalam keadaan terkendali dan aman, dan pada proses pergantian kepemimpinan itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga bangsa ini dapat bangkit di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia global yang semakin buruk ini ya Tuhan. Namun kami percaya akan pemeliharaan Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami mau terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom.